Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas lanjutan tentang perencanaan waktu dan jaringan kerja dengan metode Critical Path Method dan PERT, Project Evaluation Review Technique. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai distribusi sumber daya dan menentukan kurva S di dalam kelengkapan penjadwalan. Nah, kita tahu bahwa jaringan kerja atau networking itu berguna untuk salah satunya adalah mengusahakan fluktuasi penggunaan sumber daya secara optimal. Kemudian juga di dalam sistematika penyusunan jaringan kerja, setelah kita melakukan identifikasi jalur kritis, menentukan float atau slack, dan mendapatkan durasi waktu penyelesaian proyek, maka langkah selanjutnya kita meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menyusun distribusi sumber daya yang digunakan selama periode pekerjaan. Nah, kurva distribusi sumber daya sendiri, kalau kita lihat, misalkan seperti ini ya. Nah, ini X adalah durasi waktu, sedangkan Y adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, pada case seperti ini adalah distribusi sumber daya yang tidak baik karena fluktuasi yang sangat signifikan ya. Maksudnya misalkan pada hari pertama dia banyak, kemudian hari selanjutnya sedikit, banyak lagi, sedikit, dan seterusnya. Nah, distribusi sumber daya yang ideal itu seperti ini. Misalkan yang pertama ya. Ini dia sedikit di awal, banyak di akhir. Atau yang kedua, dia di pertengahan, mungkin dia banyak, kemudian yang ketiga banyak di awal, kemudian sedikit di akhir, atau mungkin dia konstan selama periode pekerjaan. Sedangkan kurva S sendiri apa? Kurva S adalah kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai kumulatif biaya atau jam orang atau man hours yang telah digunakan atau persentase penyelesaian pekerjaan terhadap waktu. Jadi X adalah durasi pekerjaan dan Y adalah growth-nya, ya. Persentase baik itu course, kumulatif course ataupun man hours atau jam orang. Nah, dari kurva S ini menunjukkan apa? Ada 3 fase pekerjaan ya. Ada 3 fase yang dialami selama prodi pekerjaan tersebut. Yang pertama infansi, kemudian kedua ekspansi, yang ketiga maturity. Maksudnya menunjukkan apa? Menunjukkan kemajuan pada awal yang bergerak lambat pada prodi pekerjaan. Kemudian di tengah pekerjaan bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama. Kemudian pada akhirnya kegiatan tersebut menurun dan kembali berhenti pada satu titik di penyelesaian pekerjaan, mengalami maturity. Nah, kita coba menyelesaikan case tadi yang sudah kita selesaikan separuhnya di pertemuan minggu lalu. Pada case ini kita menghitung pekerjaan pada aktivitas normal. Kita sudah menghitung jaringan kerja, ya, maksud saya membuat jaringan kerja, ya. Kemudian mendapatkan jalur kritis, kemudian kita juga telah menghitung slack time dan Gantt chart yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kemudian kali ini kita bagaimana membuat distribusi sumber daya dan kurva S-nya. Nah, setelah kita mendapatkan network diagram, maka kita buat dia ke dalam Gantt chart. Langkah 8 adalah langkah dari sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Misalkan aktivitas A. Aktivitas A kita dapatkan di sini early start,
dan earliest finish yang sudah kita lakukan proses perhitungan maju ya dan perhitungan mundur untuk mendapatkan nilai earliest event time dan latest event time. Silakan lihat materi di sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, earliest start-nya di 0, ya, awal pekerjaan sampai dia berakhir di hari kelima. Kemudian B, earliest start-nya di setelah hari kelima, ya, kemudian berakhir di hari ke-10. Begitu juga C, dimulai earliest start-nya di setelah hari kelima, berakhir di hari ke-9. Dan seterusnya sampai ke aktivitas I, di mana dia dimulai earliest start-nya setelah di hari ke-20 dan earliest finish-nya di hari ke-23. Nah, kemudian kita buat hubungan ya predesesor dan suksesor dari masing-masing kegiatan ya, sesuai dengan network diagram. Artinya B predesesornya adalah A, ya, kemudian B suksesornya adalah D sesuai dengan network diagram. Kemudian kita masukkan jalur kritis ke dalam Gantt chart kita. Ya, jalur kritis yang kita dapat adalah A, B, D, G, I, di mana jalur kritis ini adalah aktivitas yang memiliki nilai earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Dengan demikian dia tidak memiliki float atau free float dan total float-nya 0. Pada hal ini, jalur kritis terjadi pada aktivitas A, B, D, G, dan I. Kemudian kita masuk ke langkah 10, masukkan slack time ke dalam Gantt chart tersebut. Nah, slack terjadi selain pada aktivitas jalur kritis. Ya. Dalam hal ini adalah C, ya. C dengan latest start-nya adalah setelah di hari ke-9 dan latest finish-nya di hari ke-13. Dengan demikian dia memiliki total float 4. Jadi dia bisa menunda sampai 4 hari, 1, 2, 3, dan 4. Dan dia tidak memiliki free float, free float-nya 0. Kemudian aktivitas E. Aktivitas E, latest start-nya ya, setelah di hari ke-15. Ya, dan berakhir di latest finish-nya di hari ke-17. Dengan demikian dia memiliki panjang sekali total float-nya sebanyak 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dengan free float-nya 1 hari. Kemudian aktivitas F. Aktivitas F dengan latest start setelah hari ke-13 dan latest finish-nya di hari ke-17. Begitupun aktivitas H, dia memiliki latest start-nya di setelah hari ke-17 dan latest finish-nya di hari ke-20. Dia memiliki free float 4 dan total float-nya 4. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa maksud dari free float dan total float? Mungkin bisa kita pahami dengan melihat pada aktivitas E. Aktivitas E memiliki predesesor H. Ya. Dalam hal ini, E memiliki free float 1 dan total float-nya 5. Kalau kita lihat 5 adalah waktu tunda sampai maksimal gitu ya. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia lebih dari 5 hari maka durasi waktu dari 23 hari akan semakin panjang. Tapi kalau misalkan dia menunda ya sampai ke hari setelah hari ke-15 maka pekerjaan ini tidak mengalami perpanjangan durasi. Nah, sedangkan free float 1 artinya kegiatan E ini dapat ditunda 1 hari, maka dia bisa dimulai setelah di hari ke-11 gitu ya. Dengan berakhirnya di hari ke-13 gitu. Artinya, aktivitas E tidak akan mengganggu aktivitas H sebagai suksesornya yang dimulai
tercepatnya setelah hari ke-13. Ini ya, early startnya 13, early finishnya di 6. Itu maksudnya free float dan total float tadi. Kita masuk ke dalam langkah 11. Dari situ kita bisa membuat distribusi sumber daya dengan input resource ke dalam Gantt chart. Kita tahu bahwa resource aktivitas A adalah 5 per harinya. Maka kita input 5, ya, 5 tenaga kerja per hari. Begitupun aktivitas B 5, aktivitas C 2 resource-nya, dan seterusnya pada aktivitas I. Dengan demikian, kita bisa melakukan kumulatif tenaga kerja, ya, pada aktif hari pertama, hari kedua 5, hari ketiga 5, hari keempat 5, pada hari ke-6 7, ya, dan seterusnya. Nah, jumlah tenaga kerja, ya, tersebut bila kita buat ke dalam grafik, maka grafik distribusinya seperti ini kira-kira, ya. Nah, bagaimana kita melakukan fluktuatif distribusi riset tadi, ya, menjadi optimal? Maka dengan mengubah, ya, pada aktivitas yang memiliki float atau slack. Misalnya aktivitas C yang dimulai tadinya di early startnya 5, early finishnya 9, kita bisa geser dia dimulai setelah hari ke-8 dan finishnya di hari ke-12. Kemudian aktivitas E kita bisa geser setelah di hari ke-12 sampai hari ke-14. Aktivitas F juga bisa kita geser dengan tujuan untuk mendapatkan fluktuatif distribusi sumber daya yang lebih optimal. Nah, dengan demikian setelah kita jumlahkan waktu tenaga kerja tiap harinya, maka didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, ini lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat tren kurva S, ya. Kita lihat di awal dia hanya membutuhkan 5 tenaga kerja, kemudian selama fase pertengahan pekerjaan lebih banyak tenaga kerja, butuhkan 7, kemudian makin melambat, makin sedikit jumlah tenaga kerjanya, dan sampai finish lebih sedikit lagi. Nah, tren-tren ini mirip sekali dengan kurva S yang kita sampaikan di slide sebelumnya. Nah, coba kita lakukan kumulatif man hours. Misalkan man hours per day, ya, per day-nya 5. Kalau kita lakukan kumulatif, di hari kedua berarti setelah menggunakan 10 tenaga kerja. Dan seterusnya, hari ketiga sudah menggunakan 15. Dan seterusnya sampai ternyata waktu yang durasi 23 hari menggunakan jam kerja sebanyak 124 orang, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung berapa man hours-nya, bila satu orang itu 8 jam, ya berarti bisa dikali 8. 8 kali 124 itulah jumlah tenaga kerja man hours yang digunakan selama durasi pekerjaan. Kemudian bisa juga dihitung cost tenaga kerja. Dari situ berapa cost biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Nah, dari situ kita bisa lakukan persentase. Ternyata persentasenya demikian, ya, sampai pekerjaan 100%. Nah, persentase ini dibuat ke dalam grafik. Ya, grafik inilah yang kita sebut sebagai kurva S. Kumulatif tadi, ya. Kumulatif man hour kita buat ke dalam persen. Jadi di situ Y adalah pertumbuhan, ya, growth-nya selama aktivitas dari 0% sampai 100%. X adalah durasi pekerjaan. Nah, begitupun dengan cost, ya. Juga bisa kita buat kurva S. Kita tahu bahwa cost-nya aktivitas A adalah 500, B 250, C 600. Kita dapatkan total cost per day-nya di sini, ya. Kemudian
Kita dapat melihat di sini kos pertama dia 500 ya, 500, kemudian seiring dengan pertengahan durasi pekerjaan biaya semakin besar gitu. Sampai di akhir biayanya juga semakin sedikit lagi menurun. Nah, ini bisa kita lakukan kumulatif cost. Kita dapat ternyata total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu adalah sebesar 16.950 gitu ya. Nah, ini kita buat ke dalam persentase ya. Ternyata kita dapatkan ya dimulai dari 2,9% sampai 100%. Ini juga kita buat ke dalam kurva S ya, seperti ini. Artinya dari sini kita bisa melihat kapan termin pekerjaan itu 30%, kapan termin pekerjaan itu 50%. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini 30% pekerjaan ternyata di hari ke-8 biaya yang dikeluarkan ya 30%. 70% di hari ke-15. 14 gitu ya, 14. Oke. Dengan demikian silakan kalian coba melakukan perhitungan pada aktivitas ini seperti ini sama misalnya ya. Namun pada kondisi yang cepat gitu ya. Artinya durasi, waktu, dan biayanya berbeda. Silakan kalian tentukan jaringan kerja, jalur kritis, slack time-nya, kemudian buat dia ke dalam Gantt chart, kemudian lakukan distribusi sumber daya, buat kurva distribusi sumber daya, dan buat kurva S-nya. Nah, silakan dicoba dan dikumpulkan. Sekian dari saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.